Saudari-saudara, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya VDPR dalam renungan harian hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021. Saya menawarkan permenungan pagi hari ini dari dua bacaan Injil, lalu kemudian juga dari bacaan pertama. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai dengan ayat 25. Sedangkan bacaan pertamanya masih dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Apa yang saya tawarkan? Saya menawarkan Anda dan saya, mari kita bersama-sama merenung apa yang dikatakan Tuhan pada para murid. Pada suatu hari Yesus berkata pada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Apa ini artinya? Pelita atau bahasa kita ya ting atau teplok atau sarana bantu yang dibutuhkan orang ketika ada dalam kegelapan. Orang menyalakan pelita itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang terbantu, tidak ada dalam kegelapan sehingga bisa melihat sesuatu. Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Di bawah gantang tidak ada manfaatnya, tidak akan berfungsi, tidak akan merasakan daya guna. Karena pelita itu tujuannya untuk membantu, sebagai sarana bantu orang, bisa untuk dimanfaatkan. Apalagi kalau di bawah kaki gantang atau di bawah tempat tidur. Orang menyalakan pelita kok dilebokke nang longan, ya itu tidak akan membantu, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Artinya sarana bantu itu digunakan untuk membantu. Ini ayat 21. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Saudari-saudara, ini mau mengatakan apa? Bahwa Tuhan itu memberikan sarana bantu kepada kita, inherent, ada di dalam diri kita. Sarana bantu yang saya maksud mungkin Anda akan lebih menangkap kalau membaca Ruah itu dengan kata potensi. Potensi itu bahasa Latin. Potensi artinya kemampuan, daya, bisa, kebisaan, daya mampu. Dan kemampuan atau daya bisa atau kebisaan itu harus diwujudkan. Jangan dipendam saja. Meskipun ada di dalam, tetapi kalau tidak dipraktekkan, tidak diwujudkan, ya tidak ada guna. Lawan dari potensi adalah impotensi. Impotensi itu tidak bisa, tidak ada kemampuan, tidak bisa diwujudkan, tidak bisa menunjukkan sesuatu. Itu impotensi, lawan dari potensia. Dan potensia atau daya guna, daya mampu itu Tuhan berikan kepada kita sebagai sarana bantu, menolong bagi kita, bagi orang. Dan Tuhan mengaruniakan itu. Maka cara pandang, cara manusia dalam mempergunakan itu penting. Kita dikasih sarana bantu, kita dikasih seperti pelita, kita dikasih potensia yang adalah anugerah dari Allah. Kalau itu kita pendam, kita masukkan di bawah kaki, di bawah tempat tidur atau kolong tempat tidur, ya kita tidak bisa memanfaatkannya. Artinya kita abaikan, cuek, kita abaikan atau kita tolak, ya tidak akan berguna dalam hidup kita. Ini yang dimaksud ayat 21, lalu juga ayat 22. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu dan malah akan ditambah lagi. Cara pandang, cara mensikapi sesuatu, sarana bantu, daya mampu. Kalau cara pandang, cara memperlakukan, cara bersikap terhadap sesuatu itu secara negatif, ya kita juga akan rugi sendiri, kita tidak akan mendapat sesuatu. Tapi kalau sesuatu itu dipandang secara positif, kita mau terbuka, maka sarana bantu yang sebenarnya bisa kita peroleh, kita rasakan, kita terima, entah dari diri kita maupun dari orang lain, kemampuan itu, ya kita akan mendapat manfaatnya.
tergantung sikap, tergantung bagaimana kita mendisposisikan diri kita menanggapi sarana bantu itu, potensial itu, sesuatu yang baik itu. Kalau kita mengabaikan sesuatu yang baik, ya kita tidak dapat sesuatu. Atau kalau kita mencuekkan sesuatu, ya kita tidak dapat sesuatu. Kalau kita melihatnya secara negatif, ya kita rugi sendiri dengan mengabaikannya dan sebagainya. Kita tidak akan terbantu. Kita kaitkan dalam bacaan pertama dari kitab Ibrani, surat Ibrani. Mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Karena itu sarana bantu itu perlu diaplikasikan, diwujudkan dalam hidup bersama dengan sesama, serawung dengan orang lain. Jangan kita menjauhkan diri, ayat 25, dari pertemuan-pertemuan ibadat Allah, dari kegiatan-kegiatan yang positif. Pertemuan-pertemuan itu ibadat Allah kan positif. Ada yang pertemuan-pertemuan yang negatif, pertemuan-pertemuan di suatu tempat ngerumpi atau yang lain-lain yang negatif, itu tidak membantu. Tapi kalau pertemuan-pertemuan yang positif itu sarana bantu. Seperti oleh beberapa orang, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Kalau orang sudah sering serawung, melakukan kegiatan-kegiatan baik bersama-sama, orang akan saling kenal, akan saling support harapannya, akan saling ngeleke, saling mengingatkan dalam perbuatan baik. Moga-moga bacaan Injil, bacaan pertama menginspirasi kita. Daya kemampuan, potensia, sarana bantu sudah Tuhan berikan, baik dalam diri kita maupun dalam pribadi orang lain. Bagaimana sudut pandang kita melihat, menanggapi, merespon, mengaplikasikan, itu tergantung pada diri kita, reaksinya, responnya. Kalau negatif, kalau mengabaikan, bahkan kita menolak, ya kita tidak dapat apa-apa dan kita akan rugi sendiri. Kalau kita merespon dengan positif dan baik, kita akan dapat manfaat. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam